Ad-dunya majra'atul akhirah. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Ya, dunia adalah ladang untuk akhirat. Ini kita alhamdulillah ada di ujung-ujung akhir daripada tahun berapa? 2023. Semoga kita panjang umur. Ya. Semoga panjang umur, ya bisa masuk ke tahun yang akan datang lebih baik lagi. Amin. Baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cuman masing-masing di diri kita ini kita harus bisa menghitung hasibu qabla an tuhasabu. Jadi kita harus bisa menghisap diri kita. Kalau Allah kasih panjang umur besok di 2024, berarti kita bisa menghisap diri kita kekurangan yang ada di 2023. Baik kekurangan baik dari hal apa, kita bisa introspeksi, kita hisap diri kita. Karena kalau dipanjangin sama Allah sampai 2024, kita dapat menemui, berarti Allah kasih kesempatan buat kita untuk memperbaiki segala yang pernah kurang baik di 2023 ya. Yang mudah-mudahan Allah berikan sehat pada kita, panjang umur, bisa mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara amal, ya siapapun masing-masing punya amal. Ya, punya amal perbuatan, tapi tergantung daripada niatnya. Ya. Jadi tergantung daripada niat kita masing-masing. Yang Allah lihat niat kita. Ya. Nanti di hari kiamat yang di antara dapat naungan itu orang yang beramal ibaratnya begini. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Paham nggak? Melongo aja lu gua ngomong. Paham nggak? Paham. Jadi orang yang beramal tidak diketahui siapapun kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat naungan nanti. Seperti diantaranya as-sadaqatus sir, ya, sedekah secara diam-diam itu dapat meredam murkanya Allah. Jadi sedekahnya diam-diam, bukan diputer. Paham nggak diputer? Jadi dia sedekahnya diam-diam. Kalau diputer diam-diam tidak nggak sedekah, jangan diputer ya. Jadi diam, nggak tahu nggak Nah, ini sedekahnya diam-diam. Ini dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tudfi'u ghadabur rabb. Di zaman Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, ya, itu penduduk Madinah setiap sebelum subuh itu begitu habis mau sholat subuh, buka pintu depan rumahnya pasti ada beras sekantong. Setiap subuh begitu. Dan ini yang orang penduduk Madinah bingung, ini dari siapa? Karena nggak pernah ada yang memberitahu ini berian dari siapa. Terus berjalan terus berkesinambungan, setiap pagi mau subuh itu begitu buka pintu ada beras sekantong. Akhirnya meninggal nih Al-Imam Ali Zainal Abidin. Begitu meninggal, terus orang kampung Madinah baru tahu siapa yang memberi kantong beras tersebut. Kenapa? Karena setelah beliau meninggal tidak ada lagi kantong beras di depan rumah warga di Madinah. Berarti orang Madinah, wah beliau nih
Siapa Imam Ali Zainal Abidin? Yaitu cucunya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap subuh itu naruh beras di rumah-rumah orang kampung. Nggak pernah ada yang tahu. Begitu beliau meninggal, baru orang kampung tahu. Karena pas beliau meninggal, terus sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak pernah lagi ada beras. Berarti beliau yang naruh beras. Nah, jadi ditutupin ibadahnya. Tidak dibuka. Ada juga kisah orang yang saleh, yang setiap hari dia puasa. Bahkan dalam riwayat, ini orang puasa sunnahnya sampai 40 tahun. Dalam riwayat. Padahal ini orang cuman kerja, kalau ibarat kerja itu kerja kayak sekarang tuh pengrajin. Misalnya pengrajin apalah. Itu dia setiap pagi berangkat kerja, ya, subuh, itu dia bawa bekal apa kalau orang kerja tuh bawa bekal namanya tuh. Yang kalau buat makan, kalau di warung takut mahal, dia bawa bekal di rumah, apa namanya? Hah? Ompreng, gitu. Nah, beliau bawa itu dari rumahnya. Subuh tuh dia bawa. Cuman sampai tengah jalan, itu ompreng disedekahkan ke orang. Bahkan di kantor, di tempat kerja, ibaratnya kantor lah. Itu orang kantor tempat kerja nggak nyangka bahwa dia itu puasa. Setiap hari kayak begitu. Selama dalam kisah 40 tahun seperti itu. Bayangin, istrinya sendiri nggak tahu. Karena yang bikin ompreng apa sih, ompreng apa omprengan sih? Ompreng. Nah, itu yang bikin bininya. Dikasih bekal ke ayahnya, ayah, daripada ntar makan di luar mahal, ya. Mendingan duit simpen. Soal angsuran juga kita banyak ini. Belum handphone, belum kulkas, kan gitu. Udah simpen aja ya itu duitnya, nih dibikinin ompreng nih, gitu. Itu puasa, lihat. Sampai seperti itu, istrinya nggak tahu dia puasa. Nah, coba ada kalau kita kayak begitu. Baru puasa Senin Kemis, maaf ya, kita lagi puasa. Bukan, ya. Kita diumbar, ya, pakai bilang maaf ya, kita lagi puasa. Ya, bukan, kita nggak bisa kelas seperti itu ya. Ya, emang kita kan kalau kagak ngomong kebaikan kagak enak. Ya, model-model kita begitu. Itu kemarin kita harus bantu dia. Tuh gitu kan kita. Bawahnya mulut gatel, Pak, mau ngomong. Itu kita yang bantuin dia, gitu. Lah kemarin habis dari rumah dia minjem duit sama kita, tuh gitu. Emang kalau bibir tipis mah begitu. Bawahnya mau ngoceh aja. Akhirnya dia niat baik jadi hilang pahalanya. Lantaran apa? Dikasih tahu, bukan tangan kiri lagi itu mah, sama kaki kirinya tahu. Nah, makanya kalau mau dapat pahala, jangan pernah nginget-nginget apa yang telah kita perbuat. Jadi contoh begini, apapun perbaikan yang pernah kita perbuat, jangan pernah ingat-ingat. Tapi kalau keburukan, kesalahan walaupun sebesar biji, keburukan, kesalahan walaupun sebesar biji, kita harus ingat-ingat sampai mati. Ya. Tapi kalau kebaikan jangan pernah ingat-ingat. Tapi sebaliknya, kebaikan orang walaupun sebesar biji harus kita ingat sampai mati. Orang buat baik sama kita nih, harus kita ingat. Kalau kita belum bisa balas, doakan, ya Allah, sehatkan jasmani rohaninya beliau, ya Allah. Itu. Karena kalau kita belum bisa balas, doa. Itu tandanya kita bersyukur, terima kasih kepada Allah. Kalau kita belum bisa mengucapkan terima kasih sama orang, berarti belum bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita belum bisa sanggup balas kebaikan orang, doain, ya Allah, mudahkan urusannya, jadikan rumah tangganya tentram, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka hisab diri kita. Nah, ini alhamdulillah kita kumpul di sini. Ya mungkin sebagian saudara kita lagi sibuk nih.
lagi sibuk mau buat acara besok, sehingga lupa sibuk dengan ajalnya. Nah, mudah-mudahan kita eling nih ya, kita Allah kasih eling, kita sibuk karena masing-masing kita nggak tahu ajal kita. Akhirnya lupa bablas. Ya, introspeksi diri kita, ya kita introspeksi. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita bisa hidup sampai saat ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur di tahun-tahun akan datang. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hanya tambahan sedikit aja buat renungan buat kita, ya. Lebih baik kita sibuk ya untuk mengkoreksi diri kita, ya. Kita renungkan diri kita dari tahun 2023. Nanti Allah kasih panjang umur 2024. Apa yang kurang kita harus tutupi, karena ruginya manusia itu apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Naudzubillah min zalik ya. Nah, mudah-mudahan pulang dari sini kita tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.